Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiatun Nisa Absari dengan NRP 23 2025 625 kelas CC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester atau EAS mata kuliah penginderaan jauh GDB 206 yang berjudul Klasifikasi Habitat Perairan Dangkal Menggunakan Logika Fuzzy dan Maksimum Likelihood pada Citra Satelit Multispektral, yang ditulis oleh Sangaji, Siregar, dan Manik pada tahun 2018 dari Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. Baik, selanjutnya, pada latar belakang artikel ini yaitu pemetaan habitat perairan dangkal sangat penting untuk pengelolaan sumber daya laut dan konservasi ekosistem pesisir. Tantangan tantangan utama yang didapat yaitu, pemetaan habitat dasar perairan dangkal menggunakan citra satelit seringkali mengalami kendala berupa piksel campuran atau mixed pixel. Dalam satu piksel citra terdapat lebih dari satu jenis objek habitat, sehingga menyulitkan proses klasifikasi berbasis piksel tunggal. Nah, di sini logika fuzzy relevan karena mampu menangani keanggotaan parsial piksel campuran secara lebih akurat. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu menerapkan algoritma klasifikasi logika fuzzy pada citra satelit multispektral. Selanjutnya, menguji tingkat akurasi klasifikasi habitat perairan dangkal. Yang ketiga, membandingkan performa metode logika fuzzy dengan metode maksimum likelihood. Dan yang terakhir, membandingkan hasil klasifikasi pada citra spot 7 dan Sentinel-2A. Untuk area studi dan data satelit yang digunakan yaitu di Gusung Karanglebar dan Karangcongkak, lebih tepatnya di Kepulauan Seribu DKI Jakarta yang dilaksanakan pada 6 Desember sampai dengan 10 Desember 2017. Untuk spot 7 yang diambil pada 12 Juni 2016 dengan resolusi spasial 6 meter dan Sentinel-2A diambil 22 September 2017 resolusi spasial 10 meter. Kemudian metode penelitiannya yaitu ada tahapan penelitian yang pertama, akuisisi citra satelit Spot 7 dan Sentinel-2A, 2 pengumpulan data lapangan, 3 prapemrosesan citra, 4 klasifikasi habitat menggunakan logika Fuji, 5 klasifikasi habitat menggunakan maksimum likelihood, 6 uji akurasi hasil klasifikasi, 7 perbandingan hasil kedua metode tersebut. Kemudian, eee, untuk koreksi kolom air DII, yaitu Depth Invariant Index, di sini berdasarkan algoritma Lidena 1981 untuk meminimalkan pengaruh kolom air terhadap sinyal spektral, dengan tujuan untuk meningkatkan sinyal spektral dasar perairan untuk akurasi klasifikasi yang lebih baik. DII ini dapat digunakan untuk mengurangi efek kedalaman air pada nilai piksel citra multispektral. Nah, selanjutnya ada 2 metode klasifikasi yang digunakan, yaitu pada logika Fuzzy, dilakukan melalui 3 tahapan utama, yaitu ada yang pertama, fujifikasi atau mengubah nilai piksel tadi menjadi derajat keanggotaan. Kemudian yang kedua ada inferensi if-then atau metode Mamdani, yaitu aturan logika yang diterapkan untuk menentukan kelas habitat berdasarkan derajat keanggotaan. Selanjutnya ada defusifikasi atau sentroid yang mengkonversi output fusi tadi menjadi kelas habitat tunggal yang lebih representatif. Pada metode ini memiliki keunggulan yaitu mampu menangani piksel campuran mixed pixel tadi dengan memberikan keanggotaan parsial pada lebih dari satu kelas habitat. Selanjutnya ada metode maksimum likelihood. Nah, pada pendekatan probabilitas Bayesian, setiap piksel diklasifikasikan ke kelas dengan probabilitas posterior tertinggi. Klasifikasi ini berdasarkan probabilitas maksimum per piksel menggunakan distribusi statistik kelas pelatihan. Kontras dengan logika Fuzzy, yaitu setiap piksel hanya masuk satu kelas, sehingga kurang optimal untuk piksel campuran di perairan dangkal. Kemudian ada kelas habitat atau kelas objek yang dipetakan, yaitu ada yang pertama nih, ada karang atau koral, yaitu ini tuh habitat terumbu karang hidup yang ditandai dengan kehadiran koloni karang yang aktif. Kemudian ada pasir, substrat berpasir di daerah perairan dangkal. Ada rabel, karang mati yang tidak lagi memiliki jaringan hidup. Kemudian ada lamun atau seagrass, yaitu padang lamun yang tumbuh di dasar perairan dangkal. Kemudian ada pasir campur lamun
yaitu substrat dasar perairan yang merupakan campuran antara pasir dan lamun. Dan terakhir ada pasir campur karang. Nah, substrat dasar perairan yang merupakan campuran antara pasir dan karang. Kemudian ada kemudian selanjutnya ada evaluasi akurasi. Nah, metode uji akurasinya yaitu dilakukan menggunakan confusion matrix yang menghasilkan nilai overall akurasi dan kappa koefisien. Nah, kemudian untuk nilai overall akurasi menunjukkan bahwa metode logika Fuji tadi memperoleh nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode maksimum likelihood pada kedua citra yang digunakan. Selain itu, citra spot 7 juga memberikan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan Sentinel 2A. Nah, nilai kappa koefisiennya digunakan sebagai indikator kesesuaian klasifikasi terhadap data referensi, yaitu nilainya menunjukkan nilai tingkat kesepakatan yang baik antara hasil klasifikasi dan kondisi lapangan. Interpretasi interpretasi hasil akurasinya yaitu nilai akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa logika fuzi lebih mampu menangani piksel campuran pada habitat perairan dangkal dibandingkan metode maksimum likelihood. Nah, hasil uji akurasinya ada di sini nih. Nah, logika Fuji jadi secara konsisten menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan maksimum likelihood pada kedua citra satelit. Nih, contohnya di sini logika Fuji pada skor 7 dengan DII dihasilkan 276,4%, sedangkan maksimum likelihood spot 7 dengan DII yaitu 70,5%. Nah, akurasi per kelas, spot 7 plus DII logika Fuzi. Ada Karang dengan PA 85,19% dan UA 88,46%. Pasir PA 78,57% dan UA 81,48%. Dan seterusnya ini. Kemudian kappa koefisien yang didapat yaitu nilai akurasi tertinggi dan overall akurasinya yaitu 76,4% dengan DII. Kemudian ada perbandingan metode dari artikel ini, yaitu ada logika Fuji versus maksimum likelihood nih. Nah, logika Fuji tadi secara konsisten menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan maksimum likelihood pada kedua citra satelit. Nah, resolusi spasial lebih tinggi, spot 7 6 meter, menghasilkan klasifikasi yang lebih baik dibandingkan Sentinel 2A 10 meter. Nah, pengaruh koreksi DII tadi atau penerapan depth invariant index terbukti meningkatkan akurasi klasifikasi pada kedua metode. Nah, koreksi kolom air memperbaiki sinyal spektral sehingga pemisahan kelas habitat varian dangkal menjadi lebih akurat dan andal. Nah, kelebihan penelitian dan kelemahan penelitian pada artikel ini ya dia udah artikel ini sudah bagus karena sudah dapat membandingkan dua metode klasifikasi sekaligus yang berbeda secara langsung. Nah, menggunakan data lapangan sebagai referensi validasi dapat menguji dua jenis citra sekaligus dengan resolusi berbeda sehingga hasilnya lebih komprehensif. Kemudian relevan untuk pemetaan habitat pesisir dan konservasi sumber daya laut menunjukkan keunggulan metode logika Fuji dalam menangani piksel campuran. Selanjutnya kelemahannya, lokasi penelitian mungkin hanya terbatas pada wilayah Kepulauan Seribu saja ya, sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Kemudian tidak membandingkan dengan metode klasifikasi lain seperti random forest atau support vector machine. Ketelitian sangat dipengaruhi kualitas data lapangan yang jumlahnya terbatas. Analisis yang analisis dan pendapat. Kemudian menurut saya, untuk kesesuaian metode yang digunakan sudah sangat sesuai untuk pemetaan habitat perairan dangkal, karena kondisi habitat bentik sering bersifat heterogen, sehingga satu piksel dapat mewakili lebih dari satu objek. Nah, kemungkinan pengembangan penelitian lebih lanjut, dapat menggunakan citra resolusi yang lebih tinggi mungkin ya. Kemudian membandingkan metode fusi tadi dengan random forest, SVM, dan deep learning. Kemudian mengintegrasikan dengan citra atau drone atau UAV untuk validasi yang lebih detail. Dan kesimpulan atau rekomendasi yang didapat, mungkin logika Fuji tadi sudah lebih sesuai ya untuk pemetaan habitat perairan dangkal pada artikel ini karena sudah dijelaskan mampu menangani keanggotaan parsial parsial piksel campuran. Kemudian
Koreksi kolom air dengan DII atau Depth Invariant Index terbukti meningkatkan akurasi klasifikasi pada kedua metode. Dan resolusi spasial lebih tinggi spot 7 6 meter menghasilkan klasifikasi yang lebih baik dibandingkan Sentinel-2A 10 meter. Nah, pelajaran atau pengetahuan baru yang saya peroleh yaitu pada artikel ini, saya memahami bahwa masalah piksel campuran merupakan tantangan utama dalam klasifikasi habitat perairan dangkal. Saya juga memperoleh pemahaman bahwa logika Fuji tadi dapat meningkatkan akurasi klasifikasi karena mampu memberikan derajat keanggotaan suatu piksel pada lebih dari satu kelas. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya untuk, presentasi ini yang disusun untuk memenuhi, evaluasi evaluasi ujian akhir atau EAS tadi, evaluasi akhir semester saya. Terima kasih, untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.